Sifat yang disebutkan Allah juga miliki, banyak sifat sempurna. Allah Maha Pengasih, Allah banyak memberi, walau Allah tetap penyayang, walau kita berdosa. Allah menunggu kita bertaubat kepadanya. Siapa saja datang menghadap pada Allah, Dia akan terima, saleh atau pendosa. Allah Maha Penyayang, pandai serta kuasa. Orang pastilah jatuh cinta ketika beribadah, hatinya bergembira saat ada musibah, sabar dan baik sangka. Coba perhatikan bait yang barusan kita baca. Siapa saja datang menghadap pada Allah, Dia akan terima, saleh atau pendosa. Ibu-ibu, syair ini bab pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 itu adalah sifat-sifat tentang keperkasaan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang layak dipertuhankan. Kemudian saya tambahkan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah, di mana Allah bukan hanya sekedar layak dipertuhankan, tapi Allah itu adalah Tuhan yang layak dicintai. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang sangat menyayangi hambanya. Siapa saja datang menghadap pada Allah, dia akan terima saleh atau pendosa. Kata Nabi, kalau ada orang soleh menghadap Allah kemudian berkata, Ya Rabb, Allah menjawab, labbaik, ya. Tapi ketika ada orang nggak soleh, orang yang ahli maksiat, orang yang jarang beribadah, suka ninggalin sholat, tiba-tiba ingat kepada Allah dan kemudian menghadap Allah berkata, Ya Rabb, Allah itu jawabnya gini, labbaik, labbaik, labbaik. Kalau orang soleh yang memanggil nama Allah, Ya Rabb, dijawab labbaik satu kali, biasa saja Allah itu. Tapi kalau yang menghadap pada Allah, orang yang ahli maksiat, orang yang sering ninggalin ibadah, tiba-tiba ingat menghadap Allah dan berkata, Ya Rabb, Allah itu senangnya bukan main, ya labbaik, 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 ya, ya, ya. Jadi iyanya tuh banyak, ya, 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 ya. Akhirnya kamu ingat aku, gitu lah, kan? Jadi seolah begitu. Akhirnya kamu ingat aku. Sudah lama kamu nggak pernah menghadap, sudah lama kamu nggak pernah sholat, sudah lama kamu tenggelam dalam kemaksiatan. Akhirnya kamu ingat juga, ya, gitu. Jadi Allah tuh justru merindukan orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, dirindukan ya Allah. Orang yang jarang sholat, jarang hadir majelis taklim, tiba-tiba sadar hadir majelis, tiba-tiba sadar ke masjid, ke musola, itu kayak apa? Kayak keluarga, mungkin kayak kita lah, kita kehilangan anak kita minggat, anak kita minggat, kabur dari rumah, sebulan 2 bulan nggak ada kabar, nggak ada telepon, nggak apa. Coba gimana seorang ibu sedihnya, tiba-tiba datang, senangnya. Malah Rasulullah itu memberi gambaran, pengen tahu seperti apa gembiranya Allah ketika tiba-tiba ada orang ahli maksiat tobat, tiba-tiba ada orang yang nggak pernah sholat, tiba-tiba sholat.
Senangnya seperti apa Allah itu? Nabi ngasih gambaran gini. Ada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, naik kuda di Arab, melintasi padang pasir yang panjang sekali, jauh sekali, ratusan kilometer. Padang pasir itu, Bu, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Orang ini bepergian jauh melintasi padang pasir yang ratusan kilo. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia itu berhenti karena capek. Melihat ada pohon rindang, turun dari kuda, istirahat. Nyandarlah dia ke pohon itu sampai tertidur. Begitu dia terbangun, ternyata kudanya hilang. Padahal bekal air minumnya ada di punggung kuda, makanannya ada di punggung kuda, pakaiannya, selimutnya semua di punggung kuda. Dia cari kuda itu sampai letih, nggak ketemu. Dia pun panik, haus, air ada di kuda. Nanti sampai malam kedinginan, selimutnya ada di kuda, lapar, makanannya di kuda. Mau pulang ratusan kilo jalan kaki, mati di jalan. Mau lanjut perjalanan jalan kaki, mati di jalan. Udah, akhirnya dia putus asa. Dia hanya tinggal nunggu, udah nggak tahu mati kapan. Nunggu mati kehausan, nunggu mati kelaparan, nunggu mati kedinginan. Putus asa. Dia kembali ke pohon itu, menyandar, tinggal nunggu mati. Tiba-tiba, Ibu, ketika sedang putus asa itu, kudanya datang. Senangnya bukan main, Bu, senang sekali. Akhirnya saking senangnya dia pun berteriak berterima kasih pada Allah, kemudian berkata, "Ya Rabbi, anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya kebalik ngomongnya, Bu. Terima kasih ya Allah, engkau memang hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya ngomongnya kebalik. Kata Nabi, senangnya orang ini kalau dibandingkan dengan senangnya Allah, gembiranya Allah, ketika tiba-tiba ada ahli maksiat tobat datang menghadap Allah, lama nggak sholat tiba-tiba mau sholat, lama nggak ke majelis tiba-tiba mau ke majelis. Kata Nabi, lebih senang Allah lebih gembira dari itu, Allah lebih senang dari itu. Nah, itulah diantara yang harus kita kenali tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang harus kita tahu, Allah itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Nah, sehingga kalau sudah tahu bahwa Allah begitu cintanya kepada kita, Allah merindukan kita yang lama nggak sholat, merindukan kita yang lama nggak. Guru kita pasti kangen kalau ada jamaah yang udah 2 minggu nggak datang, tapi Allah lebih kangen lagi. Guru kita mesti kangen, mana sih ibu itu kok nggak datang, udah sakit kah atau kenapa kah? Allah lebih kangen lagi. Allah lebih rindu lagi ketika ada seorang hambanya alpa dari sholat, alpa dari majelis. Seperti itulah Tuhan kita yang sangat menyayangi kita. Kalau kita sudah tahu begini, sudah kenal begini, maka kata pepatah gimana? Tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita nggak sayang Allah, nggak cinta Allah? Karena nggak kenal. Nah, majelis seperti ini tujuannya supaya kenal, diingetin lagi. Mungkin kenal cuma lupa, kan sering ada orang kenal lupa kan? Bu, ingat saya, ingat cuma lupa, siapa ya namanya gitu kan? Sering kan gitu? Sering kan gitu? Nah, kita sama Allah suka begitu, Bu. Kita suka ingat tapi siapa? Seperti apa ya Allah itu? Suka lupa Allah seperti apa. Diingatkan melalui majelis seperti ini supaya kita selalu cinta Allah, selalu ingat Allah. Kalau sudah cinta, apa kata tadi? Allah Maha Penyayang, pandai serta kuasa. Orang yang mengenalnya pastilah jatuh cinta.
ketika beribadah hatinya bergembira, saat ada musibah sabar dan baik sangka. Nah, kalau sudah cinta gimana? Ya kalau sudah cinta ketika beribadah hatinya gembira, senang. Ketika sholat senang, di majelis gini senang, nggak ada gelisahnya. Kenapa? Karena cinta sama Allah. Sholat senang, gembira, syahdu, khusyuk. Sholat khusyuk itu ibu bukan merem gitu, bukan. Khusyuk itu artinya hatinya senang. Ketika Allahu Akbar, hati adem, senang. Itu namanya khusyuk. Kenapa bisa senang? Karena dia merasa sedang bersama Allah yang dia cintai. Maka kalau nggak ada cinta ya nggak mungkin senang sholat. Malah banyak kita kalau sholat bosen, sehingga pengen cepet selesai kan? Bener nggak? Ciri-ciri bosen pengen cepat-cepat pergi, enggak? Ya enggak? Ciri-ciri bosen udah gelisah nggak nyaman, pengen cepet pulang. Berarti udah apa? Udah bosen. Ada nggak kita sholat bosen? Banyak. Sholat kok bosen? Kenapa? Karena nggak cinta sama Allah. Jadi maunya cepat-cepat pulang, cepat-cepat selesai. Coba, Allah nunggu dari tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nunggu tuh. Ayo cepetan sini. Aku udah kangen kata Allah. Cepetan. Tunggu setengah jam nggak datang. 1 jam nggak datang. 2 jam. Datangnya buru-buru. Soalnya buru-buru, cepat-cepat ngebut. Berarti kan dia bosan. Allah nungguin dari tadi, begitu datang, begitu ketemu Allah, malah dia yang buru-buru mau pulang. Buru-buru mau selesai, buru-buru mau ninggalin Allah. Jadi orang yang sholatnya buru-buru itu ibu artinya buru-buru mau ninggalin Allah, saking nggak senangnya sama Allah. Bener? Ya paling nggak ngaku lah, semua sama, saya juga ngaku, paling nggak ngaku gitu. Paling nggak ngaku bahwa saking nggak senangnya sama Allah, sholat buru-buru, pengen cepet ninggalin Allah. Kenapa begitu? Karena nggak ada cinta. Maka supaya cinta kita selalu dipupuk, atau orang kayak tanaman dipupuk, terus bersemi, berbunga, maka diperlukanlah majelis seperti ini. Tujuannya agar kita semakin mengenal Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala.